wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar nih? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, saya Sukma. Di sini saya yang akan memandu untuk sesi talk show dengan tema pentingnya pemeriksaan gula darah di era pandemi. Dengan narasumber ada Bapak Hari Sulistyo. Beliau selaku Senior Sales Manager dari Divisi Produk Diabetes Care dari PT Gandasari Eka Satya yang sudah berkontribusi dalam memasarkan produk ke customer selama kurang lebih 13 tahun. Sudah bergabung dengan kita saat ini. Selamat pagi Pak Hari. Selamat pagi Sukma. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Di era pandemi seperti ini, WFH juga atau masih seperti biasa nih Pak? Untuk saat ini saya bekerja di kantor, jadi tidak WFH. Kalau buat teman-teman yang WFH nih, menurut Bapak, apa sih dampak WFH bagi kesehatan mereka? Ya, untuk teman-teman kita yang harus bekerja di rumah atau WFH, tentu WFH ini ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Ya, sisi positifnya pertama mereka bisa memperbaiki kualitas hubungan dengan keluarga mereka. Dari sisi positif itu tentu ada beberapa sisi negatifnya, terutama yang berhubungan dengan kesehatan. Yang pertama, dikarenakan mereka hanya sebatas lingkungan rumah, otomatis tingkat stres itu akan jauh lebih tinggi, terutama bagi orang-orang tua yang saat ini anak-anaknya diwajibkan untuk sekolah online. Ketika mereka tidak menguasai materi pelajaran anak-anak, tentunya tingkat stres mereka akan bertambah. Kemudian juga bisa juga ke masalah berat badan. Nah, karena orang-orang yang bekerja di WFH, otomatis kan mereka lebih tidak teratur dalam mengatur pola makannya. Mungkin kalau di kantor, mereka pada saat istirahat, mereka makan atau ngemil. Sementara ketika mereka di rumah, mereka tidak ada batasan seperti itu. Nah, ini akan mempengaruhi apabila tidak terkontrol ke berat badan. Kalau untuk bagi penderita diabetes sendiri nih Pak, ada tidak sih dampaknya dari WFH ini? Ketika mereka WFH, otomatis makanan yang mereka makan itu tidak bisa terkontrol. Imbasnya otomatis jumlah kalori yang mereka terima di dalam tubuh itu akan berlebih, terutama bagi orang-orang yang menderita diabetes. Nah, kalori yang berlebih itu akan lebih berbahaya lagi ketika aktivitas mereka berkurang. Mereka kurang berolahraga, kurang memantau kadar gula darah harian mereka, karena keterbatasan mereka akses untuk ke vaskes. Seperti itu Sukma. Sebelum lebih jauh lagi nih Pak, mungkin bagi teman-teman yang belum familiar, bisa dijelaskan diabetes itu apa sih Pak, secara umum saja? Ya, penyakit diabetes itu adalah penyakit glikemik yang disebabkan karena tingginya kadar gula darah seseorang. Nah, tingginya kadar gula darah seseorang ini akan berbahaya ketika pankreas sudah tidak bisa lagi menghasilkan insulin. Nah, orang-orang yang menderita penyakit diabetes ini dibagi menjadi beberapa kriteria atau tipe. Yang pertama adalah diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 ini lebih cenderung dialami oleh orang-orang yang berusia di bawah 30 tahun. Faktor utamanya itu dikarenakan pola makan mereka. Kemudian juga bisa karena kemampuan pankreas untuk menghasilkan insulin itu sudah tidak ada sama sekali. Kemudian ada tipe 2. Nah, tipe 2 ini kemampuan pankreas untuk menghasilkan insulin itu ada, tapi berkurang. Artinya ini lebih banyak disebabkan karena faktor usia. Dan ini cenderung lebih banyak dialami oleh orang-orang yang sudah berusia di atas 30 tahun. Kemudian ada juga penderita diabetes karena kasus tertentu, misalnya pada ibu-ibu yang hamil atau bisa dibilang diabetes gestasional. Nah, itu biasanya terjadi ketika seorang ibu dalam masa kandungannya, otomatis kan dia selain harus mengkonsumsi makanan untuk dirinya, dia juga harus memberikan nutrisi atau kalori untuk si cabang bayinya, seperti itu. Nah, kalau seseorang nih Pak mau pemeriksaan gula darah, apakah mereka harus pergi ke instansi kesehatan, rumah sakit, atau mereka bisa melakukan pemeriksaan mandiri? Ya, di masa wabah seperti saat ini, sifat orang itu kan lebih menjadi muncul rasa was-was.
Kadang ketika mereka harus keluar rumah, mereka khawatir nanti di jalan mereka bertemu dengan orang yang sudah terpapar atau terindikasi dengan wabah corona ini. Nah, alangkah baiknya bagi orang-orang yang sudah mempunyai riwayat penyakit penyerta seperti contohnya salah satunya diabetes, itu mereka melakukan pemeriksaan mandiri. Jadi mereka tidak perlu lagi untuk melakukan pemeriksaan ke vaskes seperti itu. Kalau boleh dijelaskan Pak, produk yang Bapak biasa pasarkan di customer itu ada apa aja sih Pak? Nah, untuk produk-produk yang berhubungan dengan penyakit diabetes ini, kita mempunyai 2 alat pemeriksaan. Yang pertama adalah gula darah. Gula darah ini berfungsi untuk memonitoring kadar gula darah seseorang, baik gula darah sewaktu puasa atau gula darah 2 jam setelah makan. Nah, mereka dapat melakukan pemeriksaan gula darah ini di mana saja karena alatnya kecil, portable, dan mudah digunakan. Kemudian yang kedua, kita juga menyediakan alat untuk melakukan pemeriksaan HbA1c. Nah, tentunya untuk HbA1c ini tidak bisa dilakukan perorangan. Nah, nanti alat ini kita tempatkan di vaskes-vaskes seperti itu semuanya. Menurut Bapak, seberapa perlu sih pemeriksaan HbA1c ini dilakukan? Pemeriksaan gula darah dan pemeriksaan HbA1c itu adalah paket pemeriksaan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau untuk pemeriksaan gula darah menggunakan alat yang portable, itu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi hasil. Nah, sementara untuk pemeriksaan HbA1c itu lebih ditujukan untuk melihat kadar gula darah seseorang 3 bulan ke belakang. Apakah kadar gula darahnya dalam posisi terkontrol dengan baik atau tidak, atau terapi yang mereka lakukan selama ini apakah sudah tepat atau belum, seperti itu. Berarti jika misalnya seorang penderita diabetes nih Pak, mereka sudah melakukan pemeriksaan HbA1c, apakah masih perlu mereka melakukan pemeriksaan untuk gula darah sewaktunya? Ya, perlu, tetap perlu. Jadi seperti yang saya singgung di awal, pemeriksaan gula darah sewaktu itu tidak bisa dipisahkan dengan pemeriksaan HbA1c. Kenapa? Karena untuk pemeriksaan HbA1c itu bisa digunakan sebagai untuk meminimalkan resiko jangka panjang penyakit penyerta diabetes. Ya, contohnya misalnya ke jantung, ginjal, mata, dan lain-lain seperti itu. Jadi dapat saya simpulkan dari hasil bincang-bincang saya dengan Bapak Hari Sulistyo tadi, bahwa di era pandemi seperti ini kita harus tetap waspada terhadap penyakit penyerta yang ada dalam tubuh kita, karena itu dapat menurunkan ketahanan dalam tubuh kita yang justru dapat meningkatkan resiko kita tertular oleh penyakit COVID-19. So, jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan gula darah sewaktu secara rutin dan juga pemeriksaan HbA1c tiap 6 bulan sekali. Nah, tidak usah khawatir karena sekarang untuk pemeriksaan HbA1c juga sudah tercover oleh BPJS. Jadi ada satu lagi nih Pak, pertanyaan sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, kepo yuk. Ada satu pertanyaan lagi dari teman kita yang kepo. Pertanyaannya, kalau tidak bekerja di Gandasari dan tidak bekerja seperti sekarang, Pak hari ini sebenarnya pengen jadi apa sih? Ya, kalau saya tidak bekerja lagi di dunia alkes, dunia farmasi, saya akan mencoba untuk memperbaiki kualitas hubungan saya dengan keluarga saya. Kemudian mungkin juga saya akan meneruskan hobi-hobi saya yang selama ini tidak saya jalankan. Kebetulan saya hobi bercocok tanam, berkebun. Nah, itu mungkin nanti bisa saya jadikan sebagai mungkin usaha tambahan. Satu pertanyaan terakhir nih Pak, dari Kepo Yuk. Seandainya Pak Hari punya anak seperti salah satu dari tim PS, siapa yang bakalan Bapak pilih dan alasannya apa Pak? Kalau kebetulan saya punya anak perempuan di rumah 1 orang, saya kepingin seperti Sukma. Kenapa? Orang yang energik, penuh tantangan, berani belajar, mandiri, kemudian juga rasa ingin tahunya itu rasa ingin tahunya itu lebih besar ketimbang dari teman-teman CSS yang lain, seperti itu. Jadi malu Pak. Kalau cowok nih Pak? Kalau cowok,
Kalau cowok saya ingin seperti Afrian. Afrian masih ada ya? Masih. Masih ya. Dia punya sifat sama seperti kamu. Orangnya berani. Artinya dia berani menerima tantangan, berani belajar untuk menambah pengetahuan dia, baik itu masalah produk maupun dalam hal yang lain-lainnya. Kemudian juga orangnya pandai, pintar, gampang bersosialisasi, seperti itu. Itu tadi bincang-bincang kita bersama dengan Bapak Hari Sulistyo. Nantikan Kepo Yuk episode selanjutnya dengan tema dan narasumber yang pastinya lebih menarik lagi. Buat teman-teman nih yang mau request narasumber yang mau dikepoin ataupun tema yang ingin diulas, boleh banget tulis di kolom komentar yang ada di bawah ya. Sampai jumpa.